Baik, ibu-ibu semua, untuk hari ini mata kuliah kita adalah tentang profesionalisme kebidanan, di mana materi hari ini dengan pertemuan pertama yaitu adalah tentang peran dan tanggung jawab bidan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Peran itu merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kependudukan dalam suatu sistem. Dalam melaksanakan profesinya, bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Nah, peran bidan sebagai pelaksana, bidan memiliki 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Tugas mandiri bidan itu ada beberapa yang bisa kita lihat pada poin-poin ini, yaitu satu, menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Yang kedua, memberikan pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan dengan melibatkan mereka sebagai klien, membuat rencana tindak lanjut tindakan atau layanan bersama klien. Ketiga, memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Kemudian yang keempat, memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Selanjutnya, memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas, memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Yang kedelapan, memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause. Yang kesembilan, memberikan asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Kemudian ada tugas kolaborasi dari bidan, tugas bekerja sama dengan sesama rekan bidan maupun dengan dokter. Yang satu, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan, kemudian memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi, kemudian mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus risiko tinggi, dan keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi serta keadaan kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas. Keenam, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi. Kemudian yang ketujuh, memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan gawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. Adapun tugas ketergantungan itu merujuk yang dilakukan oleh bidan, yaitu satu, menerapkan manajemen. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta kegawat daruratan. Ketiga, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa nifas, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu. Yang keenam, memberikan asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan yang melibatkan klien ataupun keluarga. Nah, kemudian ada peran bidan sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan memiliki 2 tugas, yaitu pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Yang mana mengembangkan pelayanan kesehatan dasar, bidan bertugas mengembangkan pelayanan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam tim, di mana bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan baik di sektor lain, misalnya dengan dukun, melalui dukun, kader kesehatan yang ada di desa setempat atau di wilayah kerja puskesmas ataupun rumah sakit, serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan atau dalam wilayah kerja. Nah, kemudian yang ketiga, peran bidan sebagai pendidik, yaitu memiliki 2 peran, yaitu sebagai pendidik dan sebagai penyuluh kesehatan bagi klien atau pasien, serta melatih dan membimbing
di mana memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien, melatih dan membimbing kader. Kemudian yang keempat, peran bidan sebagai peneliti atau investigator. Jadi bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok itu mencakup yang pertama mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan, kedua menyusun rencana kerja pelatihan, yang ketiga melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi, menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut, memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan. Nah, fungsi dari bidan itu sendiri yaitu adalah pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan peranannya. Ya, berdasarkan peranan bidan seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka fungsi bidan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi pelaksana, di mana fungsi bidan sebagai pelaksana yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut, melakukan bimbingan, penyuluhan kepada individu, keluarga maupun masyarakat, melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan patologis, kemudian menolong persalinan normal dan patologis, merawat bayi serta segera setelah lahir normal dan bayi dengan risiko tinggi, kemudian melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas, memelihara kesehatan ibu dan dalam masa menyusui, melayani kesehatan pada balita dan prasekolah, memberikan pelayanan keluarga berencana sesuai dengan wewenangnya, dengan memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi termasuk wanita pada masa klimakterium internal dan menopause sesuai dengan wewenangnya. Kemudian ada fungsi pengelola, itu ada mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan, kemudian adanya penyusunan rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan, memimpin atau mengkoordinasi suatu kegiatan pelayanan kesehatan atau kebidanan, melakukan kerjasama, serta komunikasi intern dan antar sektor yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, memimpin evaluasi hasil kegiatan tim dan unit pelayanan kebidanan. Nah, fungsi pendidik secara garis besarnya adalah memberikan penyuluhan, membimbing dan melatih baik itu kepada dukun bayi, kader di wilayah kerja masing-masing, kemudian memberi bimbingan kepada para bidan dalam kegiatan praktek di klinik, kemudian mendidik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Kemudian ada fungsi sebagai peneliti di mana bidan melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam kebidanan, melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Sekian materi tentang peran dan tanggung jawab bidan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan pada mata kuliah profesionalisme kebidanan.